Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang perlu disiapkan untuk ibu melahirkan dan apa saja tanda-tanda yang akan dialami oleh ibu yang akan melahirkan. Kenapa saya akan menjelaskan ini? Karena bagi saya penjelasan ini begitu penting diketahui oleh keluarga maupun ibu, apalagi ibu yang akan melahirkan, baik ibu-ibu yang baru maupun ibu-ibu yang sudah pernah memiliki anak ataupun sudah pernah melahirkan. Di sini saya sekalian menjelaskan tentang penggunaan buku KIA. Buku KIA yaitu buku kesehatan ibu dan anak. Buku ini sangat penting dan sangat bagus digunakan atau dibaca dan dipahami oleh ibu-ibu yang hamil, ibu akan melahirkan, ibu nifas, dan ibu yang memiliki anak balita. Itu sangat penting karena di dalamnya ada penjelasan-penjelasan yang bisa membantu. Apabila ibu-ibu tidak mengerti apa yang ada di dalamnya, ibu-ibu bisa bertanya kepada bidan ataupun dokter-dokter yang berada di sekitar tempat tinggal ibu. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkan, yaitu apa saja tanda-tanda ibu akan melahirkan. Di sini di buku KIA yang saya miliki itu ada di halaman 8, yaitu tanda bayi akan lahir. Di halaman 8 bisa lihat di halaman 8 tanda bayi akan lahir, yaitu pertama, perut mula secara teratur. Artinya perut mulas itu adalah kontraksi secara teratur. Perut ibu terasa sakit, mengeras. Kontraksi itu bisa dibedakan, yaitu dengan cara memegang pusat ibu. Jika pusat ibu keras, itu artinya kontraksi. Pada saat sakit, pusat ibu keras, itu tandanya ibu sedang kontraksi. Kontraksi itu akan teratur, misalnya 5 menit sekali atau 10 menit sekali, itu pasti akan terasa dan tidak akan hilang sampai ibu melahirkan. Kemudian mulasnya sering dan lama. Semakin lama mulasnya akan semakin sering, semakin lama, dan semakin sakit. Jika mulasnya semakin bertambah sakit, semakin bertambah lama, ataupun semakin sering jaraknya, yang tadinya hanya 15 menit sekali sekarang sudah menjadi 5 menit sekali, itu berarti pembukaannya sudah bertambah. Itu juga bisa ibu langsung bawa ke fasilitas kesehatan jika misalnya ibu terlalu cemas ataupun gimana. Tapi sebaiknya tidak usah terlalu cemas. Ibu cukup menghubungi bidan ataupun dokter. Dok, saya mulai merasakan sakit. Nanti dokternya akan menjelaskan, oh ibu tunggu saja, nanti kalau misalnya sudah terasa sakitnya 5 menit sekali atau 10 menit sekali, ibu baru datang ke sini. Kemudian keluar lendir bercampur darah. Dan dari mana keluar lendir bercampur darah? Tentunya dari jalan lahir. Keluar lendir bercampur darah itu tandanya memang ibu sudah akan melahirkan, sudah positif akan melahirkan. Jika sudah terjadi itu, ibu segera menghubungi fasilitas kesehatan tempat ibu tinggal ataupun langsung datang ke sana. Itu tandanya ibu sudah akan melahirkan. Kemudian keluar air ketuban dari jalan lahir. Ini yang sangat penting. Apabila sudah terjadi air ketuban itu keluar, ibu tidak boleh lagi menahan-nahan, tunggu sakitnya semakin lama, tunggu ini. Tidak, ibu harus cepat pergi ke fasilitas kesehatan. Takutnya nanti
tidak ada yang memantau, karena apabila air ketuban itu sudah keluar, sudah pecah, takutnya bayi ibu nanti akan kekeringan air ketuban di dalamnya. Makanya harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Dan di sana nanti akan dijelaskan, jika air ketubannya sudah pecah, ibu tidak boleh untuk terlalu banyak berjalan-jalan. Jadi ibu hanya perlu bed rest ataupun berbaring, karena takut nanti air ketubannya semakin banyak keluar dan akan terjadi kering. Kemudian yaitu persiapan melahirkan. Apa saja yang perlu disiapkan untuk proses melahirkan ataupun sebelum proses melahirkan. Ibu harus tahu kapan tanggal ibu akan melahirkan, perkiraan ibu akan melahirkan. Misalnya ibu akan melahirkan di tanggal 30 bulan Oktober. Kemungkinan dari awal bulan paling lambat ibu harus mempersiapkan semua persiapan yang akan diperlukan, mulai dari pakaian bayi, pakaian ibu, kemudian kendaraan, kemudian donor darah, selanjutnya fasilitas kesehatan yang akan digunakan, kemudian penolong persalinannya, selanjutnya keluarga yang akan mendampingi. Itu semua harus sudah disiapkan. Dan terutama ibu dari awal melahirkan, ibu harus mempersiapkan yaitu yang namanya tabulin. Apabila suatu waktu terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, ibu sudah memiliki tabulin ataupun ibu sudah waktu melahirkan, jadi ibu sudah ada biaya untuk persalinan. Selanjutnya yaitu tentang persiapan diri dan mental. Sebaiknya ibu-ibu ketika sudah mendekati proses melahirkan, yaitu ibu-ibu lebih sering melakukan jalan pagi ataupun gerakan senam hamil, yaitu gerakan berdiri jongkok, gunanya untuk merenggangkan panggul ibu, yaitu memudahkan kepala bayi untuk turun, agar kepala bayi cepat turun. Jadi senam hamil itu sangat berguna untuk proses melahirkan nanti. Kemudian yaitu latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu sangat berguna pada saat ibu akan mengejang. Selain latihan pernapasan, yaitu energi ibu, istirahat yang cukup, tidak mengurangi waktu istirahat ibu pada saat. Jadi ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang akan melahirkan, ibu harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Waktunya makan, ibu makan, waktunya istirahat, ibu harus istirahat. Jadi pada saat yang namanya akan melahirkan itu sakit ya, tidak mungkin pada saat sakit kita bisa istirahat. Jadi gunakan waktu ibu tidak merasakan sakit itu untuk istirahat tuh. Namun pada saat istirahat gunakan waktunya untuk istirahat. Jangan sampai ibu malah kelelahan, takutnya malah menjadi bahaya pada saat melahirkan. Kemudian energi, jangan waktu sibuk merasakan sakit atau
pada saat proses akan melahirkan, ibu-ibu malah tidak makan ataupun tidak mau minum. Itu tidak boleh. Jadi harus makan dan harus minum agar ibu-ibu memiliki tenaga, ibu-ibu memiliki energi untuk melahirkan bayinya. Dan kemudian harus berpikir positif. Keluarga-keluarga yang hadir itu harus memberi dukungan positif kepada ibu yang akan melahirkan. Ibu-ibu yang akan melahirkan itu biasanya memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Terlalu banyak pikiran negatif yang ada di dalam pikirannya, karena ia merasa hatinya tuh sedang kacau, merasa takut, merasa semua yang merasa takut, merasa tidak baik-baik saja. Jadi sebagai keluarga harus memberi dukungan mental kepada ibu yang akan melahirkan. Baiklah, kemungkinan hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa untuk selalu membaca buku KIA, karena di sini banyak sekali ilmu yang bisa ibu-ibu dapatkan. Buku KIA ada macam-macam bukunya, warnanya meskipun bukunya berbeda, tapi kegunaannya tetap sama. Itu isinya adalah ilmu. Itu guna kita memiliki buku KIA, bukan hanya sekedar memiliki buku. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa di komen, ataupun jika ada saran bisa di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.